Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my name is Siti Humaira Nurkhalisa. I'm from class 10 Ufaida IPS SMA Integrated Islam Mentari Sains Karawang. Will present the result of social my scientific issue into how was the Russian-Ukraine war from a social point of view. Thank you. Baik, di sini saya akan menyebutkan latar belakang dari perang Ukraina dengan Rusia. Yang pertama, tahun 2005 dan 2014 terjadi demonstrasi menolak supremasi Rusia di Ukraina. Yang kedua, tahun 2014, Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia digulingkan melalui demonstrasi yang didukung oleh USA dan Uni Eropa atau NATO. Yang ketiga, Ukraina terus berusaha untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Yang keempat, Rusia merebut semenanjung Crimea, Ukraina bagian selatan. Yang kelima, Rusia mendukung separatis dan Donetsk atau Donbas di Ukraina Timur. Selanjutnya di sini ada peta Uni Soviet yang berwarna hijau. Apakah kalian tahu Uni Soviet itu apa? Uni Soviet adalah negara sosialis yang pernah ada di antara tahun 1922 sampai 1992 di antara benua Eropa dan Asia. Uni Soviet menganut sistem politik satu partai yang dipegang oleh Partai Komunis atau CPSU sampai tahun 1990. Pemimpin pertama dari negara sosialis ini adalah Vladimir Lenin sebelum ia digantikan oleh Joseph Stalin pasca kematian Lenin pada tahun 1924. Terbentuknya Uni Soviet bermula dari Nikolai II, seorang penguasa asal Rusia yang diminta untuk mengundurkan diri pada Maret 1917 dalam Revolusi Rusia karena adanya polemik keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I. Setelah itu, pemerintah sementara Rusia pun mengambil alih sebelum akhirnya digulingkan oleh kaum Bolshevik melalui Revolusi Oktober pada 7 November 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Uni Soviet secara resmi berdiri pada bulan Desember 1922 yang masih dipimpin oleh Vladimir Lenin. Nah, selanjutnya ada peta Ukraina pada tahun 1991. Ukraina adalah sebuah negara di wilayah Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia, Belarus, Polandia, Slovakia, Hongaria, Rumania, dan Moldova. Ukraina memiliki wilayah seluas sekitar 603,628 km persegi, menjadikan negara terluas kedua di Eropa setelah Rusia. Ukraina secara resmi menjadi negara merdeka pada tahun 1991 setelah melepaskan diri dari Uni Soviet. Selanjutnya ada peta Ukraina pada tahun 2022. Bisa dilihat perbedaannya bahwa di wilayah Donetsk, Luhansk, dan Crimea sudah tidak ada lagi karena bangsa Rusia sudah menduduki atau sudah mencaplok bagian-bagian situ. Selanjutnya, mitra ekonomi utama Rusia dan Ukraina. Yang pertama, Uni Eropa. Ukraina mengekspor hasil pertanian terutama sereal, gandum, bunga matahari, dan jagung ke Uni Eropa. Ukraina mengekspor mineral atau logam, mesin pesawat terbang atau jet. Yang kedua, Rusia. Sebagian besar bahan bakar dan gas bumi diimpor dari Rusia. 3. Turki. Turki mengekspor produk garmen, tekstil, elektronik rumah tangga termasuk alutsista atau drone tempur Bayraktar TB2. Ekspor Ukraina ke Turki, produk pertanian dan mesin jet. Selanjutnya bagian Rusia. Yang pertama, Uni Eropa. Rusia adalah pemasok terbesar kebutuhan energi dan gas bumi ke Uni Eropa. Yang kedua, Cina. Rusia mengekspor gas alam alutsista ke Cina atau membantu Cina memproduksi alutsista.
Cina juga mengekspor produksi elektronik, makanan, manufaktur seperti mobil, motor, dan mesin. Yang ketiga, Turki. Sebagian besar ekspor gas Rusia ke Uni Eropa dikirim melalui pipa-pipa utama yang mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Turki. Warga negara Rusia adalah wisatawan asing terbesar ke Turki. Turki juga mengekspor hasil pertanian, tekstil, dan alat elektronik rumah tangga. Baik, selanjutnya komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina. Yang pertama, pertanian. 1. Sereal atau gandum. Jumlah produksinya 85,68 juta ton. Yang kedua, biji bunga matahari. Jumlah produksinya 16,38 juta ton. 3. Kentang. Jumlah produksinya 21,35 juta ton. Tahun terupdate-nya 2021. Yang kedua ada pertambangan. 1. Batu bara. Jumlah produksinya 24,61 meganewton. Tahun terupdate-nya 2020. Yang kedua ada biji besi. Jumlah produksinya 11,7 juta ton. Tahun terupdate-nya 2021. Baik, berikutnya ada dampak perang Rusia dan Ukraina mengenai perekonomian global. Akibat dari perang Rusia dan Ukraina, Uni Eropa menjadi salah satu negara yang paling besar terkena dampaknya karena kebutuhan energi dan pangan sebagian besar diimpor dari Ukraina maupun Rusia. Rusia dan Ukraina salah satu negara penghasil komoditas pertanian dan pertambangan terbesar. Rusia merupakan penghasil gandum nomor 1 di dunia dan salah satu negara pengekspor gas dan minyak bumi terbesar di dunia. Bila perang terus berlanjut, akan terjadi krisis pangan dan energi di dunia sehingga akan mengakibatkan resesi perekonomian global. Berikut ada internalisasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina bersumber dari Al-Quran atau hadis. Ada di surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang kedua juga ada dari surat Ar-Rum ayat 2-4. Dan hadisnya ada di hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.